Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Nabila dengan NIM saya 1755201074. Dan saya Angga Mifianto. Kami adalah eh, kelompok yang ingin mengerjakan tentang materi rollup, molap, dan holap. Pasti penasaran kan apa itu rollup, molap, dan holap? Yuk kita ikuti kami di presentasi kami. Cekidot. OLAP atau Online Analytical Processing adalah database multidimensional pada sistem analisa data tingkat lanjut yang mendukung pengambilan keputusan, bisnis model, dan aktivitas riset. OLAP menyediakan cara untuk menampilkan data multidimensional yang ada dalam data mart atau data warehouse. Dengan OLAP dapat dibuat cube atau mengorganisasikan data dan membuat summary data untuk query yang efisien. Nah, kita lanjut di arsitektur OLAP. Arsitektur OLAP yaitu yang pertama itu OLTP, Transitional OLTP, yang dikirimkan langsung ke datamart. Datamart itu adalah sebuah gudang sebuah data-data, yaitu seperti warehouse. Jadi itu semua data itu tersimpan dari datamart tersebut. Nah, datamart tersebut ditransfer lagi ke OLAP server. Nah, di OLAP server ini diolah sama dia, OLAP server itu diolah. Nah, setelah diolah terus dibagikan, saling membagikan di temporary of permanent cache, serta server ini membagikan kepada ke klien. Jadi begitulah sistem arsitektur OLAP-nya. Lanjut. Kelebihan OLAP. Yang pertama, dapat meningkatnya produktivitas bisnis, IT developer, dan seluruh organisasi. Dua, akses yang lebih terkendali terhadap informasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Tiga, mempercepat respon terhadap permintaan pasar. Empat, mengurangi backlog pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun model sendiri. 5. Penyimpanan pengawasan organisasi melalui integritas data korporasi sebagai aplikasi OLAP tergantung pada data warehouse dan sistem OLTP yang memperbaharui sumber tingkat data mereka. Dan yang keenam, meningkatkan hasil dan keuntungan secara potensial dengan mengizinkan organisasi untuk merespon permintaan pasar lebih cepat. Berikut itu adalah kelebihan dari OLAP. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Biar kalian penasaran, terus ikuti kami. Oke? Jangan ganti channel ya. Nah, sekarang tadi kan udah kelebihan. Nah, di balik kelebihan itu adanya sebuah kekurangan. Nah, sistem ini masih ada kekurangan OLAP. Yuk kita lanjut. Kekurangan tersebut yaitu yang pertama itu tidak terdapat fungsi untuk melakukan operasi pivot. Saat ini untuk melakukan operasi pivot dengan cara mengubah aksis, baris, dan kolom dimensi. Nah, yang kedua, aplikasi OLAP belum memiliki fungsi updating yang berguna pada saat terdapat data hotspot yang baru. Jadi berikut kekurangannya. Nah, mari kita lanjut ke selanjutnya. Oke, cekidot. Dan berikut contoh dari OLAP. Di sini ada contohnya berupa tabel pivoting. Ada contoh sirup dengan rasa stroberi, mangga, dan nanas. Dan jenisnya ada yang biasa dan yang rendah kalori. Jadi untuk total yang kanan itu merupakan total harga dari keseluruhan harga sirup
yang jenis biasa, dan untuk yang bawah merupakan total harga sirup dari jenis rasanya. Dan tabel yang bawah merupakan hasil pendapatan sirup berdasarkan jenisnya masing-masing. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang OLAP. Sekarang kita membahas tentang ROLAP. What is the meaning ROLAP? ROLAP adalah relation online analytical processing. ROLAP adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan storage data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX saja ke relation query atau yang kita sebut biasanya SQL. Nah, selanjutnya otomatis proses optimasi rollup akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan misalnya dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Itu. Jadi untuk pengertian rollup itu kurang lebihnya seperti itu. Yuk kita lanjut ke selanjutnya. Dan berikut merupakan arsitektur rollup. Untuk yang kotak persegi panjang atas itu ada curve structure, dan untuk yang tabung besar yang kedua ada pre-process aggregates, dan untuk tabung yang bawah ada detail level value. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah membahas kelebihan dari OLAP. Nah, sekarang kita tambah huruf R di depan, jadi rollup. Nah, kita membahas tentang rollup sekarang nih. Ingat ya, rollup. Beda, tadi OLAP. Sekarang rollup. Nah, untuk kelebihannya itu dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi rollup adalah batasan dari volume dari relation database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Jadi penyimpanannya lebih besar nih dibandingkan OLAP yang tadi. Gitu. Nah, yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relation database yang dipakai. Jadi fungsi-fungsi dari database itu saling berelasi. Jadi itu bisa dipakai semua di fungsi rollup. Dan ini kelebihan dari sebuah rollup. Gitu. Yuk kita lanjut ke selanjutnya, jangan kemana-mana ya. Kekurangan rollup. Ya, yang pertama, performance dapat lambat. Hal ini dikarenakan setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Dan yang kedua, fungsi SQL terbatas. Karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database. Dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi resiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan memungkinkan user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan sendiri. Nah, itu kekurangannya ya. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Agar kita lebih paham, kita belajar bersama. Kita diskusi bersama. Oke. Contoh rollup. Example rollup. Yaitu example rollup itu di sini ada
kita membuat ada sebuah aplikasi atau file yang di sini namanya Modrian Rollup Pivot View. Nih, berikut aplikasinya ini seperti ini ya. Nah, di sini itu aplikasi ini berbentuk sebuah query. Nah, di sini itu aplikasinya ada query-nya, ada codingannya yang bisa disebut itu di SQL generated. Jadi kita itu bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di SQL gitu loh. Itu yang menurut saya. Mungkin nanti kita sambil belajar-belajar bareng, diskusi bareng ya. Lanjut, kita digambar di samping adalah contoh tampilan web dari Mandrian yang merupakan rollup. Nah, ini rollup nih. Tiap level data yang dianalisis akan dikonstruksi menjadi SQL. Nih, dari data ini dikonstruksikan menjadi SQL yang seperti saya tadi bilang. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri, yang isinya merupakan pre-computed agregasi data. Data sum, count, min, max, dan sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh MOLAP server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang MOLAP ya. Yuk, kita lanjut lagi. Udah paham kan dari MOLAP itu apa? Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita ada arsitektur MOLAP. Tadi kan kita udah membahas arsitektur OLAP, Nah, sekarang kita mau membahas tentang arsitektur MOLAP. Nah, MOLAP di sini ada arsitekturnya, yaitu substructure, processor, aggregate, dan detail level value. Nah, di sini itu fungsinya itu yang substructure ini cache semacam memulai sebuah struktur gitu. Nah, kalau yang private set-nya itu kayak semacam dia sebagai kayak penyimpanan. Nah, itu detail level value itu adalah peningkatan dari pengeluaran dari data gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nanti kita diskusi bareng aja, oke? Yuk lanjut. Dan kemudian ada kelebihan dari MOLAP tersebut. Yang pertama, performance-nya hebat. Karena MOLAP memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal untuk operasi slicing dan dicing. Kemudian yang kedua, dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang kelebihan. Oke. Nah, di balik kelebihan, seperti saya bilang, pasti ada kekurangan. Nah, kita bahas tentang kekurangan dari sebuah sistem itu. Kekurangan sistem MOLAP, yaitu jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas. Karena semua kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk, maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dalam kubnya sendiri. Jadi semacam kalau misalkan kita udah mengisi data itu, ya data yang selanjutnya itu kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk. Jadi sebelum data dibentuk baru seharusnya kita masukkan data, tapi kalau sudah dibentuk itu tuh kayak membuat data lebih besar lagi gitu. Nah, terus diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP seringkali belum dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadopsi teknologi MOLAP, ada peluang untuk menambah investasi tenaga dan biaya. Jadi, investasi tenaga dan biayanya itu kita nambah lagi kalau di sistem MOLAP. Jadi, itu kekurangannya seperti itu. Ya, kalau misalkan punya investasi yang besar, tenaga dan biayanya besar, ya nggak jadi masalah sih. Cuman kalau bagi-bagi yang untuk organisasi kecil ini butuh diperhitungkan lagi gitu. Kekurangannya seperti itu. Yuk dilanjut.
Dan berikut contoh dan penjelasan molap. Di sebelah kiri ini ada contoh pivot view dalam molap, dan yang sebelah kanan ada pre-computed fragment table. Jadi sebelum masuk ke dalam molap bentuknya seperti ini. Dan setelah masuk ke dalam aplikasi molap, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Kita next ya. Sekarang kita ke holap. Kita sekarang ke holap. Holap itu hybrid online analytical processing. Hybrid. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh olap, rolap, dan molap. Nah, dari tiga itu adalah sebuah kolaborasi maksudnya. Dari punya olap, rolap, molap, sama holap ini sebuah kolaborasi gitu. Kayak kalau apa? Ya gitu lah. Kolaborasi maksudnya seperti itu. Mohon maaf. Biasa mulutnya itu habis makan cabai, jadi agak-agak pedes-pedes dikit gitu, ada keselintek dikit gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang holap ya. Oke. Holap itu hybrid olap, menggabungkan kedua teknologi di atas. Holap menggunakan relation database untuk menyimpan detail dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. Holap menggabungkan kelebihan-kelebihan yang ada pada molap dan rolap. Holap juga memanfaatkan teknologi molap kub untuk mendapatkan performa yang lebih tepat. Jadi dari kelebihan-kelebihan molap dan rolap itu dikolaborasikan, dibentuk menjadi holap itu. Jadi kita dibenarkan sistem itu kan butuh sebuah pengembangan. Nah, dari sistem zaman ke zaman itu butuh sebuah sistem yang baik, pengembangan yang baik. Jadi, holap ini diterbitkan gitu. Jadi, kita holap ini adalah pengembangan dari rolap dan molap. Dan kekurangan-kekurangannya dari molap dan holap ini itu bisa minimalisir lah kekurang-kurangannya di holap seperti itu. Yuk kita lanjut. Dan berikut merupakan arsitektur dari holap. Untuk yang paling atas itu ada cube structure, dan yang kedua ada proses aggregatis, dan untuk yang paling bawah ada detail level value. Bedanya yang di holap ini, untuk yang keduanya bentuknya kubus, bukan tabung. Nah, kelebihan holap yang tadi saya bilang merupakan jalan tengah untuk mengatasi kelemahan dari rolap dan molap. Ya seperti saya tadi bilang loh, jadi kekurangan-kurangan itu diminimalisir dari kekurangan olap, rolap, molap. Nah, diminimalisir menjadi sebuah sistem holap seiring perkembangannya teknologi gitu. Jadi kan kita itu namanya teknologi makin lama makin canggih, makin memperbarui semuanya. Nah, di sini kita diciptakanlah itu holap untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut atau mengatasi kelemahan-kelemahan dari rolap dan molap. Seperti itu. Dan berikut merupakan contoh dari holap tersebut. Di sini ada yang atas ini ada storage internal light molap. Dan untuk yang ini ada storage relational database like rollup. Nah, dari tadi nih kita sudah bahas olap, rolap, molap, dan holap. Nah, di sini saya berharap penjelasan kami ini
bisa dapat dipahami oleh kalian semua. Di sini mungkin ada salah-salah kata dari kami itu ada yang kurang. Nah, ini kita mau menyimpulkan terlebih dahulu sebelum kita tutup. Karena sebelum ada tutup itu di dalam presentasi kurang afdol kalau nggak ada kesimpulan. Jadi, baik, saya akan bacakan kesimpulannya, yaitu kesimpulannya itu dengan menyediakan kemampuan untuk memodelkan masalah-masalah bisnis yang nyata dan lebih efisien atas penggunaan sumber daya manusia. Manajemen OLAP memungkinkan organisasi secara keseluruhan untuk merespon lebih cepat, responsif, dan sering menghasilkan peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Jadi sebuah sistem itu harus berkembang, harus menjadi lebih baik. Jadi di saat ada sedikit kelemahan harus cepat-cepat dikembangkan karena agar tidak ada kejahatan-kejahatan yang tidak terjadi gitu loh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini kita balik lagi ke awal. Nah, di sini presentasi kita mungkin hanya cukup sekian. Saya berharap banget, walaupun presentasinya ini singkat, padat, insya Allah jelas, dapat dimengerti oleh kalian semua, dapat dipahami oleh kalian semua, jadi bisa menjadi ilmu tambahan, walaupun masih banyak kurang-kurangnya, ya kita bisa diskusi bareng, kita bareng-bareng diskusi sambil ngopi lebih enak. Oke, ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best.